Dan ini kita sepakat dengan official dan semua pemain kita sepakat kita coba untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan kita juga pernah menang, saya bilang, dengan tim Argentina. Akhirnya dia minta videonya. Sekarang dia berlatih. Dan sebenarnya Becker, khususnya dan Evandra, saya akan masukkan dalam skuad U20. Tetapi klubnya meminta untuk saya memilih atau PSSI memilih mau di U20 atau U17 atau apalagi yang keturunan non keturunan. Karpetnya sama-sama karpet merah welcome anak-anak terbaik Indonesia. Dan berkualitas, punya hak dan kewajiban dia memperkuat negaranya atau berjuang di tim nasional. Timnas U20 terus bersiap demi menyukseskan misi tampil di Piala Dunia U20. Salah satunya dengan menggelar serangkaian laga uji coba melawan tim-tim kuat Asia. Sudah ada bersama kami Coach Indra Syafri. Coach, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Sehat Coach ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja Coach. Ya Coach, jelang bermain di Mandiri U20 Challenge Series 2025, bagaimana nih persiapan tim sejauh ini? Iya, event di Sidoarjo atau Jawa Timur adalah bagian dari perjalanan roadmap tim nasional U20 yang sudah dipersiapkan. Tim ini mulai dari bulan Desember tahun 2023 yang waktu itu kami mulai di Qatar. Dan dalam perjalanan 1 tahun sampai sekarang itu adalah bagian dari persiapan tim nasional U20, di mana kita melalui 2 event, dan di mana event itu kita menargetkan harus lolos ke Piala Asia. Dan alhamdulillah yang diawali event AFF, para pemain bisa menjuarai AFF, dan setelah itu ada kualifikasi AFC. Dan alhamdulillah juga mereka juara grup dan otomatis lolos ke Piala Asia atau Asian Cup. 2 momen itu mengantarkan kita harus berjuang mencoba ya untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan bagi saya ini kesempatan ketiga. Pertama tahun 2014 di Myanmar, yang kedua tahun 2018 di GBK, waktu itu kita kandas lolos ke Piala Dunia setelah di babak 8 besar kita dikalahkan Jepang 2-0. Nah, ini kesempatan saya ketiga untuk bisa berprestasi lebih maksimal dengan tentu yang namanya target. 1, realistis. Yang kedua, harus maksimal. Maksimal dalam arti kata, kita coba target tertinggi. Apa alasannya? Tentu kita melihat prestasi para pemain ini sebelumnya dan juga calon-calon lawan. Dan oleh sebab itu, dari pengalaman pertama dan kedua saya mengikuti Piala Asia, saya berkeinginan ya dan berkomitmen dengan para ofisial, dengan para pemain semua untuk kita coba bisa lolos ke Piala Dunia. Dan bagian dari uji coba itu adalah bagian dari persiapan itu. Kalau ditanya persiapan atau bagaimana nanti tim nasional U20, itu yang akan kami lihat nanti sejauh mana sih kualitas kita sampai bulan Januari ini. Dan oleh sebab itu penting sekali, dan saya terima kasih kepada PSSI yang sudah menyiapkan 3 laga tersebut, dan ini akan menjadi wadah untuk mengevaluasi terakhir tim nasional U20. Oke, menjadi wadah untuk mengevaluasi. Kalau misalkan kita lihat untuk pertandingan-pertandingan nanti menghadapi Suriah, Yordania dan India, tim mana nih yang paling Anda waspadai?
Kalau uji coba ini kepentingannya untuk kita, ya. Jadi kita akan mencoba mensimulasikan, makanya kemarin saya berdiskusi dengan PSSI, Sekretaris Jenderal PSSI, untuk membuat event ini benar-benar persis, ya, kayak nanti kita dikualifikasi di Cina. Interval pertandingannya 2 hari, terus jam pertandingannya juga sama, regulasinya juga sama, bola yang dipakai saya minta juga sama. Sampai bolanya ya? Benar. Kenapa? Karena ini akan menjadi evaluasi terakhir kita untuk apa sih yang akan kita perbaiki lagi. Jadi kepentingannya mana yang berat, mana yang tidak berat lawan. Untuk kami hanya ingin benar-benar manfaat uji coba ini bisa jadikan simulasi untuk kualifikasi Piala Asia. Oke, kalau melihat tim-timnya ini kan Jordania, Syria yang juga tergabung dalam grup di Piala Asia nanti ya Coach ya. Mungkin apakah turnamen ini atau friendly match ini juga sudah cukup untuk mempersiapkan tim ke depannya Coach untuk Piala Asia? Kami menganggap uji coba terakhir ini cukup ya, dengan 3 kali uji coba dengan simulasi yang sama. Saya pikir ini cukup. Kemarin memang ada rencana lagi 1 kali uji coba di Cina, tetapi karena ada kendala kita tidak jadi melakukan uji coba di Cina, dan kita menganggap uji coba yang kita lakukan nanti di Jawa Timur adalah uji coba terakhir sebelum masuk ke event. Oke. Di statement Anda menargetkan lolos ke Piala Dunia U20. Seberapa optimis nih Coach dengan skuad saat ini? Semua pekerjaan saya selalu optimis untuk diselesaikan secara baik. Termasuk target. Jadi target itu, ini karena saya Muslim ya, itu kan niat. Ya, kalau niat kita rendah, dikabulkan juga rendah. Ya kan? Kita niatkan yang tinggi. Dan ini kita sepakat dengan official dan semua pemain kita sepakat. Kita coba untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi kalau memang tidak ada keinginan, tidak ada niat, apanya yang mau dikabulkan? Ya kan? Cerita nanti takdir, apa yang terjadi, di situ kita evaluasi. Termasuk kalau kita izin Allah nanti lolos, kita juga harus evaluasi. Kenapa ini bisa lolos? Dan ini bisa menjadi pembelajaran untuk penyiapan generasi tim nasional U20 yang selanjutnya. Jadi jangan takut punya cita-cita, punya niat, ya. Kalau tidak yakin dengan niat dia tidak akan terkabul. Ya, makanya saya minta doa bagi masyarakat Indonesia, tolong diberikan kami bisa mengemban tugas ini dengan baik. Doa, niat, ikhtiar ya Coach ya. Ikhtiar. Ini udah semua. Betul. Dan timnas, kita lihat dari timnas senior juga ada harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Why not? Nothing is impossible dengan timnas U20 juga ya Coach ya. Kan hak kita semua untuk punya cita-cita tinggi. Betul. Apalagi negara kita memang sudah lama tidak punya prestasi tertinggi, apalagi namanya level dunia. Boleh dong ya kita. Kita berharap tentunya untuk lolos ya. Timnas U20 lolos, timnas senior juga lolos. Lolos semua, kita bangga banget nih pastinya. Coach, berbicara dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala baru dari timnas senior, apa saja nih Coach yang disampaikan pelatih asal Belanda itu? Coach Patrick, begitu dia datang ke Indonesia, pekerjaan teknis pertama yang dia lakukan adalah mengunjungi tim nasional U20. Dan saya berterima kasih atas kunjungan tersebut, dan kita berdiskusi memang beberapa hal. Saya yang banyak bicara melaporkan perkembangan tim ini, mulai dari pembentukan sampai dengan sekarang. Dan juga Coach Kluivert Patrick juga menyampaikan ke saya bahwa kita tim nasional senior U23, U20 harus satu line. Ya, jadi juga kita bicara kemarin masalah formasi, masalah filosofi bermain. Ya, tentu nanti akan kita
diskusikan kalau Coach Patrick sudah bekerja, ya. Dan saya izin Allah sudah lama berkecimpung di sepak bola Indonesia, hampir 14 tahun. Pasti saya akan bantu Coach Patrick memberikan informasi-informasi, tetapi saya optimis karena begitu dia datang ke Indonesia, dia minta ketemu dengan para pemilik klub, karena memang pabrik pemain itu di klub. Betul. Ya. Dan yang kedua, kemarin saya usulkan kita ketemu dengan semua pelatih klub yang ada di Indonesia, baik Liga 1, Liga 2. Nah, yang menarik nih, kemarin katanya Patrick Kluivert sempat kaget nih ketika diberitahu kalau tim Anda sempat mengalahkan Argentina. Itu gimana reaksinya, Coach? Oh iya, saya bilang begini, tim ini cukup berprestasi, Coach. Juara AFF, lolos kualifikasi Piala Asia dan jangan juara grup, dan juga di uji coba ada di Toulon dengan tim-tim yang U23. Kita juga melakukan uji coba di Korea dan kita juga pernah menang, saya bilang, dengan tim Argentina. Akhirnya dia minta videonya dan staf kepelatihan kita sudah mengirimkan video ke staf kepelatihannya Patrick. Oke, pemain-pemain dari tim nasional yang dipimpin oleh Coach Indra Safri ini kan diyakini banyak yang deserve atau layak lah untuk bermain di timnas senior. Tanggapannya Coach sendiri bagaimana, Coach? Konsepnya bukan begitu. Jadi saya selalu mengatakan proses development para pemain itu kita harus sabar. Jadi jangan dia udah bagus, terus kita promosi anggap gitu. Sudah itu cepat-cepat kita promosi, ya kan? Untuk memberikan pengalaman, oke, sama seperti yang saya lakukan sekarang. Bahwasanya saya perlu memberikan kesempatan untuk pemain-pemain U17 yang ada sekarang. Contoh saya panggil Evandra dan Becker. Nah, dalam rangka untuk nanti kan dia yang akan menjadi generasi selanjutnya. Betul. U20. Sekarang dia berlatih dan sebenarnya Becker khususnya dan Evandra saya akan masukkan dalam skuad U20. Tetapi klubnya meminta untuk saya memilih atau PSSI memilih mau di U20 atau U17 karena kalau dua-duanya jarak antara eventnya Timnas U20 dan event Timnas U17 kan Februari kan April. Jadi terlalu lama dia meninggalkan klubnya. Saya sepakat dengan Coach Nova bahwa dia fokus di U17. Ada dua pemain U17 yang promosi ke tim U20, Matthew Becker dan juga Evandra Florasta. Bagaimana nih Anda melihat kedua pemain ini? Saya happy, saya bangga anak-anak kita ya. Potensinya dari tahun ke tahun kualitasnya makin bagus. Sama dengan tahun 2013 mencari tinggi-tinggi pemain 175 aja susah. Tapi apa yang terjadi sekarang rata-rata pemain tim nasional U20 yang sekarang 178,8 ya kan. Terus dari sisi fisik ya kalau dulu VO2 max 55 60 aja susah. Sekarang aja VO2 max mereka rata-rata 65 lebih, superior semua. Jadi kita harus bangga dan berbahagia bahwa sepak bola Indonesia berkembang. Dari fisik sudah grow up ya? Ya. Di daftar skuad sementara ada beberapa nama pemain diaspora. Salah satunya kakak Matthew Becker, Timothy Becker, yang ikut bergabung. Sejauh ini ada berapa diaspora nih yang Anda lihat, Coach? Saya mau menegaskan di sini, saya tidak ada lagi bicara pemain-pemain yang berasal dari diaspora atau apalagi yang keturunan non-keturunan. Karpetnya sama-sama karpet merah, welcome anak-anak terbaik Indonesia. Ya, jadi siapapun mau main dia di luar negeri, di dalam negeri, kalau terbaik kita akan pilih. Oleh sebab itu saya bilang ke semua staf pelatih, kita harus memilih pemain by data, jangan by feeling. Ya, kita tes semua. Ya, dari semua tes itu nanti baru kita simpulkan dia pantas atau tidak pantas masuk tim nasional. Jadi bukan asal usul,
Jadi kalau kita masih bicara berpolemik keturunan, tidak keturunan, pemain lokal yang berkompetisi di liga kita, pemain yang berkompetisi di liga asing, kalau masih berpolemik itu tuh sama saja kita mulai menyemai bibit-bibit yang nggak baik. Oleh sebab itu, siapapun yang punya paspor hijau, paspor Indonesia dan berkualitas, punya hak dan kewajiban dia memperkuat negaranya atau berjuang di tim nasional. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Coach. Jens Schreven jadi top skor tim pada gelaran ASEAN Cup U19 2024. Bagaimana Coach melihat potensinya dan gimana nih perkembangan penyembuhan cederanya saat ini? Iya, Jens Schreven pesat perkembangannya di saat saya ketemu dia di AFF di Surabaya. Itu saya masih ingat berdiskusi dengan tim dokter, tim fisio dan semua tim teknis saya. Dan waktu itu kita menurunkan dia dari 15 menit, 25 menit, setengah babak, dan akhirnya kita turunkan penuh. Kenapa waktu itu kebijakan itu saya ambil? Karena memang perlu adaptasi bagi Jen. Tetapi sekarang alhamdulillah secara sosial dia beradaptasi dengan baik. Secara teknis juga dia sudah bisa memahami apa yang menjadi filosofi kita. Dan juga perkembangan secara individu, baik fisik, baik skillnya bertambah bagus. Dan saya yakin dia akan menjadi pilihan striker terbaik nanti di masa depan. Oke. Tadi sih saya sempat nanya sama Jens Schreven langsung, katanya semoga bisa lawan Jordania, bisa diturunkan. Oh, kita lihat. Jadi kita memang antar pelatih dengan tim supporting harus bersinergi dan saya harus patuh dengan tim dokter. Kalau dokter bilang belum boleh, saya tidak akan mainkan. Walaupun keinginan Jen ada, karena kita juga alhamdulillah supporting sport science kita, alat-alat mulai dari GPS dan lain sebagainya, dan alat-alat terapi kita juga sangat baik, dan saya juga disupport oleh para fisio-fisio dan dokter yang bagus, dan saya yakin rekomendasi dia bisa dipercaya. Oke, jadi yang penting itu niat dari pemain, terus ikhtiar dan yakin ya untuk lolos ke Piala Dunia. Oke. Terus gimana nih Coach untuk melihat perkembangan pemain seperti Jens Schreven dan sebagainya nih? Ya, nanti di Surabaya kita akan bawa 30 pemain dengan 4 goalkeeper. Nanti setelah uji coba kita akan evaluasi lagi, dan setelah itu kita akan pindah TC lagi ke Jakarta. Dan kita akan kurangi jumlah pemain, ya mungkin menjadi 26, nanti setelah itu baru kita tetapkan -1 menuju Cina menjadi 23 pemain. Oke, baik. Coach, semoga tim nasional Indonesia yang U20 ini bisa berbicara banyak tentunya nanti di level Piala Asia, dan tujuannya, targetnya juga di Piala Dunia tentunya untuk bisa lolos atau qualified to Piala Dunia World Cup U20, dan berharap juga next match ke depan ini lawan Jordania, Syria, dan juga India ini bisa dilakukan yang terbaik dan tentunya kita bisa menang Coach ya. Terima kasih banyak Coach atas waktunya. Ya, Selamat terima sore, kasih. Coach. Masih.